Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang adabu qada'il hajati fil makanil mu'addi li qada'il hajati. Adab qada hajat pada tempat yang telah disiapkan untuk qada hajat, yaitu WC ataupun toilet. Jadi bagaimanakah adab seseorang yang akan qada hajat ketika dia masuk ke dalam WC ataupun ketika dia masuk ke dalam toilet? Bagaimanakah adabnya? Maka di sini dijelaskan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah pada halaman 109. Yang pertama dari 16 adab yang harus dilakukan oleh seseorang ketika qada hajat. Yang pertama adalah lubsul na'laini, memakai sandal. Jadi ketika seseorang ingin masuk ke dalam WC, maka dia harus memakai sandal. Ini yang pertama. Yang kedua, satrul ra'si, menutup kepala. Nah, ini adab. Masuk WC harus menutup kepala. Menutup kepala baik dengan menggunakan peci ataupun menggunakan kain. Yang kedua. Yang ketiga, az-zikru 'inda dukhuli, membaca zikir, membaca doa ketika masuk WC. Apa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsin najisi. Nah, ini doanya. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi seseorang yang akan qada hajat ketika dia ingin masuk, ketika masuk ke dalam WC, kepada tempat qada hajat, maka dia membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is wa minar rajsi wan najisi. Ini dibaca. Adab yang ketiga. Adab yang keempat, taqdimu yasarihi 'inda dukhuli, masuk ke dalam WC tersebut yaitu dengan menggunakan kaki kiri yang dahulu. Jadi setelah membaca doa tersebut kemudian masuk dengan kaki kiri. Ini ketika masuk. Taqdimu yaminihi indal khuruji, ketika keluar daripada WC yaitu dengan kaki kanan keluar yang pertama. Nah, ini kebalikan daripada masuk. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Yang keenam, adamu hamli zikrillah au kulli mu'azzam. Jadi ketika masuk ke dalam WC, ke tempat qada hajat, tidak boleh membawa zikir-zikirullah. Tidak boleh membawa setiap yang dibesarkan. Seperti nama Nabi, kitab-kitab syar'iyah, kitab-kitab ilmiah, nama para ulama. Tidak boleh. Nama Nabi, nama malaikat, kan? Sesuatu yang mu'azzam, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dihormati. Itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC. Yang ketujuh, al-julus. Jadi ketika ke qada hajat kita duduk. Duduk di sini adalah duduk seperti yang tersebut dalam kitab-kitab yang lain. Dia dirikan kaki kiri, kemudian duduk dengan pantat sebelah kiri di kaki kiri. Dengan kaki kanan dia berdirikan. Ini. Yang kedelapan, Allah yatakallam. Jadi jangan berbicara ketika qada hajat.
Jangan bernyanyi. Di sini dijelaskan hala khurujil khariji bi zikrin aw ghairihi, ketika keluar daripada kita, ketika najis keluar daripada kita, kita tidak boleh berbicara, baik itu berzikir ataupun hal-hal lain yang bukan zikir. Sedangkan ketika sedang duduk qada hajat namun najis belum keluar, maka ketika itu wa amma fi ghairi halatil khuruji fala yukrahul kalam illa bi zikrin aw nahwihi. Kalau najisnya bukan sedang keluar, maka tidak mengapa dengan berbicara. Selama yang berbicara tersebut bukan zikir, bukan Al-Qur'an, bukan hadis, dan bukan ilmu-ilmu agama yang lain. Adab yang ke-9. Alla yanzura ila sama'i au ilal farjihi au ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamahu. Jadi ketika qada hajat tidak boleh melihat ke langit. Tidak boleh. Tidak boleh melihat ke kemaluannya. Tidak boleh. Tidak boleh melihat kepada najis yang keluar daripadanya. Ma yakhruju minhu, tidak boleh. Tetapi yang disunatkan adalah adab seseorang yang qada hajat, dia yang duru amamahu, melihat ke depan. Jadi setelah kita masuk ke dalam WC, kita setel agar saat kotoran keluar tidak terkena pinggir-pinggir, langsung masuk kepada lubang yang telah disediakan. Sudah, jangan kita lihat lagi ke sana, kita lihat ke depan. Yang ke-10, adab yang ke-10. Al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubah. Jadi duduk seseorang itu di kaki kirinya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian kaki kanannya adalah didirikan. Adab yang ke-11. Alla yabsuqa, tidak boleh meludah. Tidak boleh meludah. Sambil kita qada hajat, tuh, tak boleh. Tidak boleh meludah. Yang ke-12. Alla ya'bisa biyadihi, tidak boleh bermain-main dengan tangannya. Main HP ataupun main-main yang lain kan? Sambil qada hajat, sambil dia main-main. Tidak boleh. Yang ke-13. Alla yarfa'a saubahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Jangan mengangkat pakaiannya terlalu tinggi. Artinya tidak boleh telanjang. Orang qada hajat itu tidak boleh telanjang. Yang ke-14. Ayusbila saubahu inda firaghihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Jadi ketika sudah selesai daripada qada hajat, dia percikkan air kepada pakaiannya. Ini apabila dia tidak yakin yang bahwa najis tersebut mengenai pakaiannya. Kalau dia yakin bahwa najis ataupun air najis tersebut memercik mengenai pakaiannya, itu wajib membasuhnya. Nah, ini tidak tahu dia. Yang ke-15. Ayyastabaria ayyata'akkada min khuruji baqiyatil baulil maujudi fi qasbatiz zakari. Jadi bersungguh-sungguh untuk membersihkan. Yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada saat dia membuang air besar ataupun membuang air kecil. Jadi sisa-sisa air kecil yang ada pada zakarnya, pada kemaluannya, dia keluarkan dengan cara-cara yang tertentu.
Yang ke-12 yang terakhir, adab seseorang yang qadha hajat, yang masuk ke WC adalah ayat dia bidu'ail khuruji. Ketika keluar membaca doa. Apa doanya? Ghufranaka. 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Kemudian melanjutkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil aza wa 'afani. Nah, inilah 12 adab yang mesti kita ketahui ketika kita akan qadha hajat di dalam WC ataupun di tempat yang telah disediakan untuk qadha hajat. Mudah-mudahan